Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rina Yanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Video yang saya sajikan kali ini adalah merupakan jurnal refleksi dwi mingguan kegiatan pada modul 1.4 budaya positif dan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Model refleksi yang saya gunakan adalah F4, yakni fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pelajaran, dan future atau penerapan. Dimulai dari fact atau peristiwa. Hari Senin dan Selasa tanggal 27 dan 28 Mei 2024 memasuki kegiatan 1.4.H, yakni demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Pada tahapan ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap suatu murid di sekolah saya. Kegiatan ini saya mulai dengan menyusun skenario lengkap sesuai tahapan segitiga restitusi dan menghubungi siswa yang mau diajak untuk bekerja sama. Hari berikutnya, yaitu Rabu tanggal 29 Mei 2024, saya mulai melakukan pembuatan video penerapan segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah saya buat sebelumnya. Sebagai tokoh siswa yang bermain pada skenario ini adalah Muhammad Khairullah dan Safriansah sebagai kameramen. Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif bersama Bapak Instruktur Nunu Reza Puji menggunakan aplikasi Google Meeting pada pukul 15.30 sampai dengan 17 WITA. Namun sebelum melakukan elaborasi pemahaman, saya diminta untuk menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi budaya positif yang masih ingin digali lebih lanjut pada aktivitas ini. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 saya menyelesaikan pengeditan video tugas demonstrasi kontekstual tentang praktek penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat dan mengirimkan ke channel YouTube saya, sekaligus menyematkan link video tersebut pada tugas LMS. Tidak lupa juga saya membuat rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Senin 3 Juni 2024 dimulai dengan mempelajari dan menyiapkan rancangan aksi nyata untuk memenuhi tugas modul 1.4 budaya positif. Dilanjutkan pada hari Selasa 4 Juni 2024 saya mengerjakan tes akhir modul 1. Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan dengan durasi waktu 55 menit. Bagi saya perlu pemahaman ekstra untuk soal-soal yang disajikan, sehingga hampir menghabiskan semua waktu yang disediakan. Rabu 5 Juni 2024 agenda saya adalah membuat aksi nyata berupa pembuatan keyakinan kelas. Saya melibatkan kelas 8 dalam pembuatan aksi nyata ini. Ada beberapa hal yang berhasil kami sepakati sebagai sebuah keyakinan kelas yang harus mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah pada hari Jumat 7 Juni 2024 saya mendapatkan kunjungan dari Ibu Istiawati selaku pengajar praktek untuk melaksanakan pendampingan yang kedua. Dalam kegiatan pendampingan ini saya dituntut untuk melakukan diskusi tentang visi sekolah dan pemaparan visi saya sendiri. Alhamdulillah forum diskusi berjalan dengan seru. 18 Juni 2024, agenda hari ini adalah mengikuti Lokakarya 2 bersama teman-teman. Kegiatan ini diisi dengan pembukaan Lokakarya, dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing kelompok secara terpisah. Kami diajak untuk merefleksi perjalanan selama mempelajari modul 1, praktek pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan restitusi. Selasa 11 Juni 2024 masuk pada kegiatan ruang kolaborasi. Kali ini kami mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya dan rekan satu kelompok diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam, di mana setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi melalui panduan beberapa pertanyaan pemantik. Rabu 12 Juni 2024 kami bertemu kembali di ruang kolaborasi untuk mempresentasikan hasil analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami bahas di kelompok masing-masing.
Video presentasi dari kelompok kami dapat dilihat pada link yang telah saya sematkan. Kamis 13 Juni 2024 saya mengadakan diseminasi dengan materi budaya positif di sekolah sebagai pemenuhan tugas aksi nyata untuk modul 1.4, dan alhamdulillah acaranya berlangsung lancar dan dihadiri oleh kepala sekolah beserta rekan sejawat. Kegiatan pelaksanaan aksi nyata ini dapat dilihat pada link yang saya cantumkan. Kamis 15 Juni 2024 pada pukul 15.30 sampai dengan 17 WITA, saya mengikuti ruang elaborasi pemahaman modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, bersama seorang instruktur yaitu Ibu Lisa Megasari. Melalui konferensi video, saya diberi ruang untuk menyampaikan keraguan dan persepsi tentang potensi, hambatan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Feeling atau perasaan. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, perasaan saya menjadi semakin bersemangat dan senang untuk bisa menerapkan apa yang telah saya pelajari pada saat pembelajaran di kelas nanti. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga semakin membuat saya merasa tertantang untuk bisa menyajikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Finding atau pelajaran. Dari modul 2.1 ini, saya bisa mengambil beberapa pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, murid ternyata memiliki keunikan masing-masing. Oleh karena itu, saya juga harus menyadari bahwa kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Yang kedua, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan beberapa hal, yakni memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berikutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, saya harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Saya juga mengetahui bahwa sebenarnya murid memiliki gaya belajar masing-masing, yaitu antara lain visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya belajar tersebut. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, saya dapat melakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, merefleksi pembelajaran yang disajikan selama ini, dan menggunakan berbagai penilaian baik formatif maupun diagnostik, serta mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sebagai guru, saya dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Feature atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka saya akan selalu berusaha menerapkannya di kelas agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diselenggarakan secara efektif. Maka perlu pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid agar guru dapat menentukan perbedaan konten, proses, serta produk dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, pada awal tahun pelajaran 2024 dan 2025 yang akan datang, saya terlebih dahulu akan melakukan pemetaan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Data pemetaan yang saya peroleh nantinya akan saya gunakan untuk mendeteksi kebutuhan belajar murid, agar pembelajaran yang saya lakukan bisa berjalan dengan efektif dan bermakna bagi murid, sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan saat belajar. Demikian jurnal refleksi Dwi mingguan yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.